Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam Bapak Ibu. Damai bahagia selalu untuk semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bagaimana kabar dari rasanya? Aman? Waalaikumsalam. Rahayu Bu Sri Rezeki. Mari kita sadari kita sekarang sedang apa, dan rasakan kenyataan ini, maka hidup ini akan tenang, damai, bahagia. Tenangkan dulu pikirannya, tenangkan dulu. Nah, cara menenangkannya bagaimana? Sadari sekarang Bapak Ibu sedang apa. Monggo Pak Kiswanto, damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Tuban. Suara aman nggih Bapak Ibu? Tenang, tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ayo bawa kesadarannya untuk merasakan rasa yang nyata. Dibarengi dengan afirmasi juga bisa. Aku tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Ayo afirmasi. Lah, daripada kata-kata yang keluar itu adalah samban tersulo, daripada kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang negatif, lebih baik dirubah, diganti dengan afirmasi tenang, damai, bahagia, berlimpah, makmur, sejahtera. Tenang, damai, bahagia, berlimpah, makmur, sejahtera. Tapi kalau kesadaran sejati sebenarnya sudah bukan kata-kata lagi. Kesadaran sejati hanya hadir, menyadari saat ini sekarang ini, merasakan saat ini sekarang ini. Lah, untuk merubah getaran pikiran ruwet, pikiran bundet, rasa nano-nano, ya bisa dengan afirmasi yang universal. Kalau yang muslim bisa dengan wiridan. Ya Allah, Allah, atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, inna allaha ghafurur rahim, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Waalaikumsalam. Rahayu Pak Solihin. Kan ada itu di surat Nuh, perbanyaklah mohon ampun atau mohon ampunlah kepada Tuhanmu, maka Allah akan menurunkan air hujan yang lebat dari langit, akan memperbanyak harta, anak, kebun, dan sebagainya. Jadi perbanyak mohon ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Jawa Barat. Bisa dinada biar lebih sahdu gitu loh Bapak Ibu. Astagfirullah
sambil dihayati. Ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapura. Sekadai dosa kula lan dosane keluarga kawula lan dosane tiang sepuh kawula. Astagfirullahaladzim. Inna Allaha Ghafurur Rahim. Suara aman ya. Astagfirullahaladzim. Inna Allaha Ghafurur Rahim. Waalaikumsalam, damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Malang. Mas Is, gimana caranya biar gak khawatir terus soal jodoh? Soalnya dari remaja gak pernah pacaran. Bersihkan hatinya saja, terus perbaiki diri saja. Nanti kalau sudah waktunya memang ada jodoh ya dipertemukan. Sibukan untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, dan mohon agar dipertemukan dengan jodoh yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau baca istighfar ke dalam diri apa, keluar diri ya ke dalam. Bacanya itu meresapi di tengah-tengah dada, benar-benar dihayati. Yang pertama mohon ampun, secara hakikat beristighfar adalah keberserahan. Jadi mohon ampun, baca dalam dada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sambil diangan-angan. Benar-benar kita itu mengangan-angan masa lalu dan benar-benar menyesali, mohon ampun gitu loh, menyadari kita pernah lalai, kita pernah mendolimi diri kita sendiri dan orang lain. Sering-sering nanti di saat hatinya bersih dengan sendirinya Bapak Ibu. Makanya di surat Nuh itu, mohon ampunlah kepada Tuhanmu maka akan menurunkan air hujan dari langit yang lebat. Maksudnya apa? Rahmat turun, ketenangan mengalir, kedamaian mengalir di dalam hati kita, keberkahan, keberlimpahan dan sebagainya. Berbanyak beristighfar. Istighfar secara syariat adalah mohon ampun. Istighfar secara hakikat adalah pengembalian, penyerahan diri, penyerahan segala sesuatu kepadanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Kediri, yang ada di Kalimantan Barat. Minta doa atau sholawat biar menjadi sugih, tujuan untuk bermanfaat serta cara praktek menggunakan rasa. Perbanyak beristighfar, buka sendiri di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Jadi yo sugihnya rasa dulu, sugihnya rasa tenang, rasa damai, rasa bersyukur. Yang utama adalah hatinya dulu, bukan cicisnya doang Bapak Ibu. Orang cicisnya doang banyak belum tentu rasanya tenang. Cicis loh yo, tahu cicis kan? Cicis itu ini cicis gitu loh. Cicisnya banyak, kalau hal ininya belum terbersihkan, belum
termurnikan, banyaknya cicis tersulo baik, khawatir dan sebagainya. Sumber-sumber datangnya rizki itu dari langit. Dari langit, yang dimaksud dari langit adalah hati. Aku selalu bertanya dalam hati, siapa sejatinya aku? Yo jawab sendiri, cara menjawabnya bersihkan hati, nanti yo sadar-sadar sendiri. Picis, oh picis, kalau di sini cicis. Waalaikumsalam, amin ya robbal alamin. Damai bahagia selalu untuk semuanya. Salam seduluran untuk dulur-dulur yang ada di Sukabumi. Sukses selalu. Dalam hati selalu bertanya, untuk apa saya dilahirkan? Ya, untuk hidup di alam dunia ini. Rahayu, damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Jombang. Berarti harus selalu beristighfar. Ya, banyak cara untuk memperbaiki hati. Ya, beristighfar salah satunya, bersolawat, berzikir, tapi zikir yang penuh dengan penghayatan. Waalaikumsalam. Semua yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, itu karena diri kita sendiri. Sumber-sumber datangnya rezeki itu dari langit, di Az-Zariyat ayat 22 kalau nggak salah. Dari langit batin. Tapi kalau langitnya itu masih banyak mendungnya, lagi mana sinarnya menyinari, bersihkan dulu mendung-mendungnya. Waalaikumsalam, damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Sidoarjo dan Bekasi dan di Bengkulu. Sukses selalu untuk semuanya. Kalau meditasi atau tafakur sepertiga malam itu di surat Al-Muzammil. Bangun di sepertiga malam, lakukan wiridan, zikir, baca Quran secara perlahan ya Bapak Ibu, nggak usah kenceng-kenceng kayak Valentino Rossi, nggak usah, udah pelan-pelan. Untuk yang mempunyai jiwanya lemah, mental dan sebagainya, itu amalannya bangun sepertiga malam. Untuk pemula apa yang harus sering diistiqomahkan? Ya banyak sih ya. Zikir nafas bisa, sadar nafas bisa, wiridan juga bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Lombok. Cara untuk membersihkan energi negatif, di saat kita sadar saat ini, sekarang ini kita meminta maaf, memaafkan, wirid, zikir, nafas dan sebagainya, itu yang membersihkan energi negatif. Waalaikumsalam. Kalau kadang lihat rajin bisa tidak mas, ya kalau mengambil hikmah dari film tersebut ya bisa. Apapun tontonannya, saya nggak terlena, nggak terikat, melekat kepada tontonan itu, dan mengambil hikmahnya, itu bisa menjadi pembelajaran. Praktek alhamdulillah, menerapkan dari saat ke saat. Gimana praktek alhamdulillah? Ya sadar dulu Bapak Ibu, alhamdulillahirobbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Kalau bibirnya mengucapkan alhamdulillah, 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 tapi disanjung Bapak Ibu, disanjung kok tinggi hati, langsung wah Bapak Ibu dicaci maki kok langsung marah,
berarti alhamdulillahnya cuma di bibir saja, belum masuk ke dalam kesadaran. Loh kok bisa? Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya milik Allah. Ketika ada orang yang memuji kita, harusnya kita kembalikan kesadarannya kepadanya. Dia yang maha terpuji, bukan kita. Sehingga kita netral. Ada orang yang mencaci maki, kita netral, kita biasa saja. Tapi ada orang yang mencaci maki, kita marah penuh dengan emosi tanpa disadari. Saingan dengan siapa? Yang maha terpuji kan? Tuhan itu mulia, Tuhan itu terpuji. Berarti hamba apa? Ketika ada hamba dicaci maki, kita dicaci maki, kok kita marah? Waduh, tanpa disadari diri kita merasa terpuji. Loh, alhamdulillahnya bukan hanya sekedar di bibir saja, terapkan dalam laku nyata. Dicaci maupun disanjung sama saja, nggak langsung bereaksi pikirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Bandung, di Lampung, dan yang ada di mana-mana. Pelan-pelan anxiety saya bisa dikontrol, Mas. Belajar sadar nafas, zikir nafas juga. Iya, yang penting praktek Bapak Ibu. Intinya yang penting praktek. Karena perubahan itu akan terjadi di saat mau praktek untuk merubah getaran energinya. Mau tidur, sadari nafas sampai tertidur. Luangkan waktu sejenak 10 menit untuk sadar nafas. Dalam lapangan, kata-katanya dijaga. Kata adalah doa, kata mempunyai kuasa, mempunyai getaran-getaran rasa. Lah mau bangkit dari keterpurukan, tapi kata-katanya sambat nersulo terus. Kata-katanya selalu mengeluh, lah gimana ceritanya? Rubah dong katanya. Afirmasi, cahaya cinta dan berlimpah, cahaya cinta dan bahagia, cahaya cinta dan berlimpah. Rubah kata-katanya. Apa yang kita katakan dan itu telah selalu dikumandangkan terus menerus, continue, maka itu yang Bapak Ibu sedang tanam. Dan suatu saat Bapak Ibu akan menuai sesuai dengan kata-kata yang Bapak Ibu katakan. Waalaikumsalam. Maksudnya sadar nafas, ya menyadari nafas ini, kesadarannya bahwa untuk menyadari dan merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas ini. Lalu selama ini kan kesadarannya di pikiran. Sifatnya pikiran, kalau nggak di masa lalu, ya masa depan atau angan-angan. Akhirnya ruwet sendiri hidupnya. Ayo bawa kesadarannya untuk menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Kekayaan yang luar biasa ada di sebalik nafas. Tarik nafas, sadari dan nikmati. Kekayaan sejati ada di sebalik nafas. Ketenangan, kedamaian ada di sebalik nafas. Cara membuang energi jin saya nggak tahu jin ya Bapak Ibu, saya nggak pernah lihat jin ya. Jadi nggak tahu gimana cara membuang energinya, saya nggak tahu jin. Tahunya ya cuma apa sih ya, cerita-ceritanya jin dan jun gitu. Apa yang perlu disadari di nafas, yang udah rasakan aja dulu, nanti ya paham-paham sendiri.
pas mau tidur sadar nafas bisa, waktu rebahan menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas bisa. Jam berapa mas meditasinya? Seluangnya saja. Habis maghrib ya monggo, habis isya ya monggo, sepertiga malam ya monggo, siang-siang juga monggo, senyamannya seluangnya waktu, tapi harus mempunyai kedisiplinan. Umpama sekarang praktek habis maghrib sholat maghrib terus praktek sadar nafas, sudah setiap maghrib praktekkan, biar ada yang namanya kedisiplinan waktu. Maksudnya sambil berzikir kamas menyadari nafas itu, berzikir juga monggo, tapi pada akhirnya sudah tidak ada zikir kata, zikir suara, sudah tidak ada, hanya menyaksikan setiap tarikan dan hembusan nafas. Umpama mau dibarengi dengan zikir ya boleh, zikirnya apa terserah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya rahayu. Dengan diisi dengan wiridan monggo. Zikir itu kan kesadaran Bapak Ibu, zikir itu sadar. Yang bagus mata terpejam. Kesadaran dengan sedulur papat limo pancer ada hubungannya ya, ada hubungannya. Sedulur papat limo pancer itu ya dimaknai banyak makna, bisa raga, pikiran, perasaan, rasa. Pancernya kesadaran, bisa marah, sufia, lawama, mutmainah, bisa angin, api, air, tanah dan sebagainya. Itu intinya saling keterhubungan lah. Cara meningkatkan keimanan, bersihkan hatinya. Semua ada di hati, semuanya ada di dalam dada. Waalaikumsalam mas. Gimana cara nyembuhin orang kena sihir wirid yang membersihkannya? Apa itu sihir? Pikirannya sendiri oh ibu. Iya, pikirannya disuruh ditenangkan. Orang pada kesihir oleh pikirannya sendiri. Waalaikumsalam untuk semuanya. Tahapan belajarnya gimana? Duduk, camkan mata, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, mulai sadari nafas. Rutinkan itu saja. Kalau belajar kesejatian nanti udah praktekkan itu saja. Nanti pencerahan akan muncul dari dalam. Sehingga nanti Bapak Ibu asal rajin praktek, nanti Bapak Ibu akan tertuntun, terbimbing dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Dan bagaimana menyapa sedulur papat limo pancer? Kalau saya pribadi, saya itu mengirimkan Al-Fatihah. Ila hadiatan wabil khusus sedulur papat limo pancer nenem nyowo pitu sukmo
Wulu tinari songo sempurno, si jabang bayi sebut namanya sendiri Al-Fatihah. Sepil cara menempelkan ujung lidah ke langit-langit mas, ya susah. Susah, udah ngomong L aja. L, coba bicara L gitu, ujung lidahnya nempel nggak? L, la 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 la, nempel nggak? Ya udah begitu. Bagaimana agar tidak terbawa arus pikiran dan perasaan? Waduh, kalau mengikuti arus pikiran dan perasaan, badannya nanti penyakitan. Rasanya nggak karu-karuan. Kalau mau mengikuti arus, kemudian arus itu aja, yang pakai perahu itu di air, itu nikmat, itu asik tuh. Caranya sadari kasunyatan, sadari kasunyatan. Bagaimana menyembuhkan trauma, kecewa, rasa sakit? Bersihkan hati, praktekkan sadar nafas, zikir nafas. Udah praktekkan saja, nanti dengan sendirinya ya berkurang lama-lama sembuh. Suaranya kecil ya, soalnya saya di depan rumah, jadi saya perkecil suaranya. Rasa ketakutan kayak menguasai pikiran. Cara menghilangkannya gimana? Praktekkan olah nafas saja dulu. Tarik nafas lewat hidung, tahan sejenak, dan hembuskan. Udah itu aja diulang-ulang. Kalau langsung menuju kesadaran memang pikirannya liar. Apakah dari rutin latihan sadar nafas kita akan menemukan diri kita kembali ke diri kita? Mas, sudah bersihkan saja hatinya, praktekkan saja, nanti akan merasakan sendiri. Intinya adalah lelah praktek nyata. Pelajaran kesejatian, pelajaran hakikat marifat sebenarnya itu ya bukan kajian, itu bukan kajian, tapi praktek laku nyata dalam keseharian. Melihat seperti ini, pada akhirnya sadar bukan kita yang bisa melihat, mendengar bukan kita yang bisa mendengar, bergerak bukan kita yang bisa bergerak. Dalam kesadaran Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya bukan konsep, pada akhirnya adalah kesadaran nyata. Kalau sesekali masih ke-trigger, berarti belum sepenuhnya tenang kah Mas? Ya kalau masih ada kecewa, emosi, ya belum tenang. Tenang itu ya tenang. Mas, aku ini apakah yang hanya menyaksikan pikiran mondar-mandir, perasaan yang kadang sedih, kadang bahagia, dan bahkan kita meneteskan air mata? Iya, itu ruh. Aku yang sejati adalah ruhani yang menjadi penyaksi. Waalaikumsalam. Damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Matador, Spanyol. Negara Banteng. Kita hanya menyaksikan dia yang nyata pada diri dan alam. Ya, makanya wahyu pertama yang turun adalah Iqra. Bacalah apa yang dibaca, alam ini dan diri sendiri. Iqra, bacalah apa yang dibaca. Yuk baca kejadian. Cara membacanya gimana? Heningkan, bersihkan hati. Bagaimana cara
agar tuntunan ilahi membimbing, bersihkan hati saja. Wong dia selalu menuntun membimbing kita dari dalam. Cuman masih ada hijab-hijabnya, makanya bersihkan hijabnya. Udah, apapun itu bersihkan hati, ketenangan, kedamaian, kesadaran, jati diri, pencerahan, bersihkan saja hatinya. Praktek, bukan pertanyaan. Beda antara pencerahan dan pemahaman dari pertanyaan, beda Bapak Ibu. Mungkin kita bertanya bisa memahami, tapi apakah pernah benar-benar mengalami? Belum tentu. Apakah yang dilakukan saat meditasi? Ya cuma menyadari nafas, menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas, udah itu aja. Ada sensasi muncul, nggak usah dipusingkan. Ada rasa yang hadir, udah saksikan saja. Berarti zikir nafas sama olah nafas, sadar nafas itu satu ya masih, tapi aku masih sering kebawa emosi, beda. Sadar nafas sama zikir nafas sama, tapi kalau olah nafas itu beda. Sadar nafas itu nama lainnya zikir nafas. Sadar dan zikir itu hanya beda kata. Zikir itu bahasa sana, sadar itu bahasa sini. Nah, kalau olah nafas itu masih mengatur-atur. Kalau sadar nafas itu alamiah, nggak mengatur-ngatur nafas. Jadi kalau olah nafas itu untuk keduniaan lah, maksudnya untuk kemakhlukan. Kalau zikir nafas atau sadar nafas untuk keilahian. Nek rekeningnya gak ono saldone apa iso tenang Kang, kira-kira ya tergantung pribadi masing-masing. Kalau kesadarannya melekatnya ke uang ya mana mungkin tenang. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau jeda nafas itu di tengah-tengah dada, darah. Di saat tarik nafas kan ada klek di sini nih, tik. Mengembuskan nafas itu di sini juga, itu masih ruang kosong untuk menuju pada titik ruang kesadaran. Apa ada yang dibaca saat meditasi? Ada. Kalau saya untuk ketenangan bacanya ya Allah, kalau untuk kesadaran hu Allah. Sejatinya meditasi itu hanya menyaksikan gerak-gerik tubuh luar, bahkan menyaksikan pikiran dan perasaan. Kalau udah sadar dimanapun ya Allah. Iya, memang begitu. Hanya menyaksikan saja. Setelah menyaksikan selalu terkoneksi, selalu sadar kepadanya. Jadilah penyaksi sejati. Menjadi penyaksi sejati, menyaksikan. Tidak ada yang lain kecuali dia. Tapi berproses, bersihkan hati biar tidak berhenti di konsep. Namun sebenarnya pelajaran kayak gini itu bukan pelajaran teori sih ya, praktek laku nyata yang penuh dengan kesadaran. Bahkan kalau kita belum merasakan sendiri, belum menyatakan sendiri, kita paham nih keilahian, tapi kita belum menyatakan sendiri, kok kita menceritakan, itu merugikan diri sendiri Bapak Ibu.
Makanya kan di postingan itu ada, kenapa engkau menceritakan sesuatu padahal dirimu sendiri belum merasakan, belum menyatakan, belum mengalaminya. Justru kalau hanya sekedar paham di kepala terus kita menceritakan keluar diri, itu membahayakan diri sendiri. Kalau ya sudah benar-benar merasakan dan menyatakan, rasanya tetap tenang dan netral. Lah sekarang kan nggak sedikit yang paham tentang jati diri, tentang pengupasan ayat, tapi yo masih bingung, masih khawatir lagi gimana ceritanya. Berarti itu masih konsep, masih pemahaman di kepala, belum menembus dada. Lah paham jati diri, ilmunya masih dijual belikan. Lah sih gimana ceritanya? Masa masih jual beli? Orang yang benar-benar sampai itu nggak akan memperjualbelikan ayat-ayat Allah tentang keilahian loh ya, bukan tentang sini. Kalau tentang sini ya tetap iya jual beli kalau sini, karena pemahaman yang ada di kepala ini urusan dunia. Tapi kalau ya sudah sampai sini nggak bakal jual beli Bapak Ibu, karena paham ilmu Allah tidak bisa diperjualbelikan dengan harga murah. Harganya itu tak terbayar ya sampaikan dengan tulus ikhlas gitu loh. Kalau berzikir tak bisa menyebut dan tidak mendengar suara lagi, diam lalu apa yang harus dilakukan, cukup saksikan saja. Saksikan saja rasa itu, bukan tenggelam pada rasa itu, tapi saksikan rasa itu. Cara menyaksikan kesadaran gimana? Kesadaran itu yang menyaksikan. Kadang terhijab melihat tingkah anak yang membuat kesel, gimana ya mas, ya istirahat. Gampang kok, diri kita kesel nih. Kesel kalau bahasa Jawa kan capek. Kesel itu bahasa Jawanya capek Bapak Ibu. Kalau capek istirahat dong, istirahat. Udah kesel dilanjutkan kerja terus, dilanjutkan gerak terus, tambah kesel. Nah jadi istirahat. Alhamdulillah sudah menjalankan yang jelas, jadi tenang, damai, bahagia ya. Rezeki pun jadi lancar ya. Cara memutus pola berulang, terima dulu pola berulang. Kalau belum diterima itu akan selalu berulang. Terima dulu, pahami hikmah di sebalik kejadian itu. Cara mengenal jati diri, bersihkan saja hatinya. Praktek ya dengan teknik apa terserah, banyak teknik. Kalau emosinya lagi bergejolak dan sebagainya, tarik nafas panjang dulu aja. Tarik nafas panjang, tahan sejenak, hembuskan lewat mulut. Kasih jeda dulu. Amin ya robbal alamin. Teknik cinta masih teknik cinta yang bagaimana? Cintailah diri kita dulu. Aku mencintai diriku, aku menyayangi diriku, aku menghargai diriku.
Aku dipenuhi oleh cinta, oleh kasih, oleh kelembutan. Aku penuh cinta, penuh kasih. Afirmasi aja dulu. Di saat kita penuh dengan cinta, maka kita akan menebarkan energi cinta ilahi. Cinta itu apa menurut kakak? Oh, kalau menurut saya cinta itu lope-lope yang berterbangan tuh. Itu kan ada lope-lope yang pada berterbangan tuh. Cinta adalah lope-lope yang berterbangan tuh. Tuh lope-lope. Aduh, yumbu. Saya sendiri nggak tahu cinta itu mengungkapinya gimana. Nggak bisa diungkapi nih. Hanya yang mencintailah yang tahu rasanya cinta. Cinta, oh cinta. Aku pun bingung untuk menyampaikan cinta itu apa. Katanya kau mencintaiku, tapi kenapa kau melekat kepadaku? Asik. Katanya engkau mencintaiku, tapi kenapa engkau marah kepadaku? Itu cinta atau cemburu? Stay di kesadarannya, langkah awalnya gimana mas? Bersihkan hati, duduk, sering-sering duduk hening, sering-sering duduk hening. Cinta itu apakah wujud rasa terima kasih ya mas? Ibaratnya cinta itu rumahnya, terima kasih itu onderdilnya, apa ya, perabotannya. Kalau udah mulai sadar nafas, udah tenang, kenapa dalam hati ngomong sendiri ya, rekam jejak energinya itu bermunculan. Cinta itu getarannya dak dik duk der, yo bukan dak dik duk dek, gleser gleser. Belum bisa mencintai tanpa syarat, masih ada kemelekatan. Cintai dulu diri kita sendiri. Duduk hening itu seperti apa? Ya duduk, pejamkan mata, tembarkan ujung lidah ke langit-langit mulut, rasakan rasa yang nyata, sadari rasa yang nyata, monggo. Sadari kempis-kempisnya perut, monggo. Sadari nafas yang masuk dan keluar, monggo. Sering-sering praktek itu saja. Rekam jejak ya, dalam diri kita kan ada rekam jejak rasa, sehingga di saat kita lagi hening itu bermunculan emosi yang selama ini terpendam, rasa-rasa yang selama ini terpendam itu bermunculan, seolah-olah ada dialog jadinya. Apakah bisa berbaring? Bisa. Menyadari nafas dengan berbaring bisa. Yang nggak bisa itu menyadari nafas ketika lagi berenang di dalam air, itu nggak bisa menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Kalau nggak percaya coba aja. Masuk ke dalam air, ambekan, tarik nafas, hembuskan nafas, sadari di dalam air. Kalau itu kayaknya nggak bisa, ya nggak pakai selang oksigen lu yo. Cara mencintai diri sendiri, afirmasi. Dengan afirmasi katakan dalam hati, monggo. Dengan suara monggo, aku mencintai diriku, aku menyayangi diriku, aku dipenuhi oleh cinta, oleh kasih, oleh sayang. Aku mencintai diriku,
menyayangi diriku, mengasihi diriku. Aku penuh cinta, penuh kasih. Itu aja, dinikmati, dihayati. Di saat Bapak Ibu membaca itu penuh penghayatan, rasakan sendiri rasanya. Aku dipenuhi oleh cahaya, cinta, dan keindahan. Aku mencintai diriku, menyayangi diriku. Udah itu aja, sering-sering dipraktekkan. Nanti rasanya indah Bapak Ibu. Kalau baca sholawat suka menangis ya karena ada keterkoneksian kesadaran. Membaca sholawatnya masuk ke dalam. Sallallahu ala Muhammad. Pada cahaya awal, cahaya terpuji, Muhammad adalah bapak dari sekalian roh. Masuk ke dalam, intinya roh yang murni. Nanti akan hilang gama suara itu. Kadang pengen benar-benar sadar nafas tapi malah mendengarin suara itu. Ketika ada suara yang berbisik, bercakap-cakap, berdialog, jadilah penyaksi atas suara itu. Jangan ditolak, biarkan saja dia bercakap-cakap. Cukup saksikan saja suara itu, nanti hilang-hilang sendiri. Ngomong jelek di dalam hati, luka batin, emosi, negatif, dan sebagainya. Hening itu bukan fokus. Beda antara fokus dan menyadari, itu beda. Kalau prakteknya masih menggunakan pemokusan, emosinya masih meledak-ledak Bapak Ibu. Ahli wirid tapi dengan pemokusan. Fokus ke nafas. Masih menggunakan pemokusan loh ya. Masih rasanya masih gampang ke trigger. Luka batin itu harus dirilis ya, berdamailah dengan luka itu. Sebenarnya itu bukanlah luka, itu adalah bahasa cinta agar kita memahami di sebalik yang katanya luka itu. Luka adalah penguat, luka adalah pendidikan. Kenapa kita terlukai? Karena kita salah mentafsirkan. Yang pada tanya di DM, di inbox, saya udah nggak bisa balesin ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau tanya ya di live aja kayak gini. Jadi saya udah nggak balesin satu-satu, kakean wong takon. Baiklah Mas, sekarang mulai paham. Ternyata saya belum sembuh dari luka inner celit. Apa itu celiit? Bu nggak tahu maksud maknanya. Awal mula gimana caranya Mas? Duduk hening, buka YouTube Pangiling Jati, di sana ada tata caranya. Simak, pahami, praktekkan. Waalaikumsalam, damai bahagia selalu untuk semuanya. Kadang hati sok menasehati diri sendiri, apakah itu ilahi? Kalau masih ada suara itu bukan. Kalau ada suara itu sebenarnya adalah suara dari akal yang menimbang, dari budi yang terekam di dalam diri. Akhirnya seolah-olah ada berdialogan. Ajarin olah nafas, OTW ke YouTube saya, di sana ada. Apakah duduk hening sama dengan melamun? Tidak.
Melamun itu gamblang, kalau hening itu dengan kesadaran. Kalau mencintai diri sendiri, apakah ngomong di dalam hati saja? Boleh, itu untuk latihan. Hakikatnya mencintai diri sendiri ya contoh rasanya selalu tenang, damai, bahagia, pikirannya nggak ruwet, terus tidur nggak selalu bergadang. Nah itu ya mencintai diri. Nah kalau kita pikirannya ruwet, pikirannya negatif, berarti tidak mencintai diri sendiri, karena dari energi pikiran merusak raga. YouTube-nya namanya Pangeling Jati. Suaranya kecil, kalau ini udah gede belum suaranya? Tes suara. Setelah praktek sadar nafas, saya lebih banyak doa tak terucap. Wajar sih. Ajari ilmu rasa nggak bisa diajari. Ya bikin kopi sendiri, praktek sendiri, seruput sendiri. Ilmu rasa nggak bisa diajari. Yang diajarinya adalah tekniknya, membuat kopi gimana caranya. Waalaikumsalam. Ya memang banyak orang yang setelah mempraktekkan sadar nafas atau zikir nafas, ibadah itunya jadi apa ya, jadi males-malesan, karena Bapak Ibu melekat kepada rasa nyaman gitu loh. Kembali lagi, ibadah wajibnya dipraktekkan benar dengan kesadaran. Jadi banyak yang terjebak di zona nyaman. Jam berapa sih? Jam 9. Hah? Baru jam 9? Belum jam 9? Masya Allah, rasanya kayak malam amat ya. Ya setengah aja boleh. Waalaikumsalam. Lampaui dualitas, bener gak Bang? Ya kalau kesejatian lampaui dualitas, lampaui dualitasnya, heningan. Udah masuk satu suro ya masuk kurang paham dulu. Zikir tanpa huruf, tanpa suara itu bagaimana ya, kesadaran itu sendiri. Nah kayak gini, kalau sadar Bapak Ibu, kalau sadar kayak gini kan zikir tanpa suara, tanpa kata. Nih, apa? La haula wala, berbicara la haula wala. Nah ini tangan bergerak, tidak ada daya dan kekuatan kecuali mendapatkan pertolongannya. La haula wala quwata illa billah. Ini kan zikir tanpa suara, tanpa kata, tapi kesadaran itu sendiri. Tuhan di dalam apa di luar, melingkupi segala sesuatu. Mau jadi penyaksi aja masih ya, memang diri kita yang sejati, si ruh itu adalah penyaksi. Waalaikumsalam. Teknik tata caranya ada di YouTube Pangeling Jati, buka saja. Selamat bergabung untuk semuanya. Damai bahagia selalu. Nikmati kekinian saat ini, sekarang ini. Pasti akan tenang. Ketika sudah tenang, saksikan rasa ketenangan itu. Jangan berhenti di rasa tenang, karena kesejatian rasa tenang pun harus difanakan, harus dileburkan. Tenang, damai, bahagia.
tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Ada titik 3 di dalam hati, terasa sejuk. Itu apa bang? Bentuknya kayak segitiga, dohir jiwa dan ruhani. Rasakan saja, saksikan saja rasa tenang itu. Cara meditasi yang bagus mas, semuanya bagus, tinggal pilih sesuai dengan jiwanya bapak ibu saja. Waalaikumsalam, damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Tulung Agung dan bismillah. Kita semua selalu ditolong oleh Sang Maha Agung, tertuntun, terbimbing, terarahkan oleh Sang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Damai bahagia untuk dulur-dulur yang ada di Malaysia. Waalaikumsalam. Udah jadi rajin-rajin saja bapak ibu praktek. Kalau saya itu membagikannya teknik sadar nafas, zikir nafas. Caranya bagaimana? Buka YouTube-nya. Mas minta doanya untuk orang yang sedang sakit. Bismillah dengan kuasanya. Yang sedang sakit pikirannya tertenangkan. Penyakit itu kan karena pikiran, 90% dari pikiran. Jadi yang sedang pada sakit, rilekkan pikirannya, rilekkan tubuhnya, tenangkan rasanya. Waalaikumsalam, damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Kalimantan Timur. Kendorkan bapak ibu yang sedang sakit, kendorkan pikirannya, kendorkan tubuhnya, lemeskan otot sarafnya. Rebahan, kendorkan semuanya sampai benar-benar lemes gitu loh. Meditasi dan meditasi itu adalah dalam kesendirian, meditatif itu adalah setiap saat. Setiap saat selalu tenang, setiap saat selalu hening dalam kesadaran. Udah, sibukkan saja untuk pemurnian jiwa raga, udah itu aja bapak ibu. Rajin-rajin pemurnian, nanti paham-paham sendiri. Nasibnya ya nanti dengan perlahan ya berubah. Luka batin, trauma masa lalu, mental blok lama-lama ya terbereskan. Yang penting praktek. Sering-sering praktek, rajin-rajin praktek. Berjalannya waktu nanti akan paham-paham sendiri. Karena pelajaran kesejatian, kesadaran, keruhanian, keilahian, jati diri itu bukan dipelajari dengan membaca, mendengarkan cerita, jawaban dari bertanya keluar, bukan. Tapi membersihkan hati, nanti tahu-tahu sendiri. Jadilah pejalan sejati yang terus membersihkan hati, mendekatkan diri, berserah diri, mengenal sang sejati. Satu tapi dipraktekkan secara kontinu istiqomah itu jauh lebih baik daripada tumpukan teori yang ada di kepala tapi tanpa pemaktekan. Intinya jangan banyak tanya tapi banyak praktek. Iya, pejalan sejati itu jarang tanya bapak ibu, paling menceritakan
sharing pengalaman kerohaniannya, bukan bertanya. Itu pejalan sejati. Kalau pejalan sini ya tanya terus. Kalau pejalan sejati kan sini. Pejalan yang sini ya selalu bertanya, masih mengumpulkan informasi. Jujur aku pusing jika dibaca aja teorinya, iya. Makanya praktek. Pejalan sejati itu nggak pernah bertanya. Nabi Musa saja mengikuti Nabi Khidir 3 kali bertanya sudah gagal. Rahayu, waalaikumsalam untuk semuanya. Gimana cara membersihkan hati? Banyak cara di setiap keyakinan agamanya. Itu kan ada ajaran-ajaran untuk membersihkan hati. Tinggal dipraktekkan, dihayati, diresapi. Jadilah pejalan sejati. Jadilah penikmat kopi, bukan pengoleksi kopi. Soalnya kalau menjadi pengoleksi kopi tanpa merasakan dan menikmati kopi secara nyata, nggak tahu rasanya. Yang sudah mempunyai perpustakaan kopi diracik Bapak Ibu, terus dinikmati. Mas, jika seorang yang sudah mengenal jati diri secara total, apa dia nggak banyak ngomong lagi? Ibarat gong kalau ditabuh bunyi. Tapi kalau udah mengenal jati diri, kok koar-koar padahal nggak ada yang bertanya. Ibaratnya di pos ronda lagi kumpul orang, padahal ini wadahnya belum siap, kok disampaikan gitu loh. Apa yang diketahuinya yaitu ntar dulu. Jadi lebih banyak diam, berbicara ketika ditabuh. Orang yang sudah mengenal dirinya justru dalam lapangan itu mengikuti apa? Mengikuti yang di lapangan. Karena tidak semua orang memahami, tidak semua orang menerima. Bagaimana cara agar terpisah dari yang tercipta dengan yang dicipta? Bagaimana cara agar terpisah dari yang tercipta dan yang dicipta manunggal? Udah bersihkan hati saja, berserah diri. Rahayu. Semakin dalam semakin hancur. Waduh, semakin dalam semakin bersyukur. Kalau semakin dalam semakin hancur, rasanya coba diperbaiki lagi. Ada apa dalam diri kita yang kurang pas ini? Dunianya ya nggak hancur, bersyukur kok. Perjalanan jati diri, kenapa banyak yang belajar jati diri kok dunianya semakin hancur? Coba niat dan tujuannya diamati lagi, diperbaiki lagi. Umpama yang dunianya katanya semakin nggak karu-karuan, rasanya tetap tenang kok. Belajar jati diri semakin dalam, dunianya sedang dilepaskan sejenak, kok rasanya malah semakin gak karu-karuan. Monggo dikoreksi lagi. Karena
yang berjalan ke dalam jati diri, umpama dunianya sedang diembuhkan, dia tetap tenang Bapak Ibu, nggak kemerungsung. Waalaikumsalam, damai bahagia selalu untuk dulur-dulur yang ada di Jawa Timur. Berserah diri prakteknya ya keyakinan. Waalaikumsalam dan selamat malam juga. Berserah diri ya praktek-praktek saja seperti kehidupan biasa, tapi keyakinannya sudah terpaut padanya. Ketenangan memang mahal mas, nggak bisa dibayar, nggak bisa dibayar. Masalah rasa itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, nikmatnya kopi aja itu luar biasa, makanya yang ada hanyalah rasa syukur. Orang yang sudah tidak bisa menikmati kopi itu pengen ngopi takut, karena katanya kalau ngopi ntar apanya kumat dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu, kopinya diseruput. Urip 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 mung sadelo, mampir ngopi. Ruang kesadaran itu harus melewati berbagai fase mas, betul. Harus hancur lebur dulu egonya harus hancur lebur. Makanya belajar jati diri harus siap menerima semuanya. Dibenci, dikucilkan, dianggap gila, dianggap sesat, dicaci maki, dicemooh dan sebagainya, itu harus siap. Seperti Nabi Nuh membuat bahtera, umatnya melempari kotoran. Seperti Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang sangat besar. Maksudnya apa? Dicemooh, dicaci maki, dibenci, dikucilkan dan sebagainya. Harus siap. Berapa lama? Ya mbok. Itu proses awal. Makanya yang belajar kesadaran, yang niatnya agar dicintai oleh semua manusia, agar keinginannya terwujud dan sebagainya, luruskan lagi niatnya. Apakah saya termasuk orang yang sedang belajar jati diri hancur lebur hingga di titik yang sudahlah? Ada yang diuji, ada yang sedang diperingati. Nikmati saja prosesnya, betul. Yang mencaci maki besok suatu saat juga akan mencintai. Perjalanan jati diri adalah perjalanan kesendirian. Awal-awalnya sendiri, lama-lama ya banyak. Live di YouTube enggak mas? Enggak. Di TikTok sama ini doang. Apa ini namanya? Facebook. Rasa rindu yang setiap saat disadari apa bisa sembuh. Rasa rindu yang bagaimana? Rindu kepada sang hidup atau rindu kepada makhluk? Kalau yang rindu kepada makhluk, sadari rasa rindu itu ya bisa sembuh. Terus bersihkan tali eteriknya bisa. Jadi penyaksi untuk diri sendiri dan yang di luar diri.
jadi penyaksi tanpa adanya reaksi dari pikiran. Yang membuat hidup rasa itu nggak tenang kan pikirannya. Udah rajin-rajin saja zikir nafas, ada nafas. Nanti tahu-tahu sendiri ya Bapak Ibu, luka batin sembuh sendiri kok. Trauma sembuh. Yang lagi hancur lebur udah sadar nafas saja, zikir nafas, bismillah, dengan kuasanya bertumbuh. FB Istighfar Maulana juga bukan, FB istri saya Yuliana Maulana. Jadi ini Facebook Yuliana Maulana, ini Facebook istri saya. Sadar nafas apa gak perlu meditasi Mas? Ya dengan meditasi mempunyai kedisiplinan waktu dan terapkan dalam alam nyata setiap saat. Waalaikumsalam merayu. Soalnya gini Bapak Ibu menyadari nafas dalam keramaian mungkin bisa tenang, tapi belum tentu tenang dalam kesendirian. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam keramaian indera kita, telinga kita, mata kita, tangan kita bergerak sehingga energinya nggak kumpul di sini. Tapi dalam kesendirian, pejamkan mata, semuanya kumpul di sini, badan diam nih. Makanya Mas, saya kalau dalam keramaian bisa tenang Mas, tapi dalam kesendirian gitu. Makanya dilatih. Dalam keramaian ya iya, dalam kesendirian pun iya gitu loh. Tenang, damai, bahagia. Aku tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Adem banget ya, betul. Kok tahu kalau di sini adem banget Bapak Ibu? Mungkin lagi kemarau. Kalau di sini hawanya adem banget. Banyak FB-nya. Fotonya gambar apa Mas? Foto Yuliana Maulana, gambarnya pernikahan saya jejer sama istri saya. Simple loh Ibu, yang penting praktek. Afirmasi monggo, zikir ya monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami atas limpahan rahmat karuniamu yang selalu kau curahkan kepada kami ini. Alhamdulillah. YouTube-nya Pangeling Jati, ada Sekar Arum, ada. Kalau yang Sekar Arum yang megang istri saya, kalau Pangeling Jati saya. Bagaimana cara mensikapi orang yang selalu salah paham sama kita? Ya biarkan saja, nggak usah mencari pembenaran. Ada orang yang salah paham dengan kita, biarkan saja, cukup netral. Jadilah itu pembelajaran untuk pemakluman, untuk penguatan jiwa dan sebagainya.
Justru malah bisa jadi Bapak Ibu sendiri yang salah paham atas diri Bapak Ibu. Loh, kok bisa orang salah paham kepada kita, kok malah kita sendiri yang salah paham? Iya, salah paham, padahal itu dihadirkan oleh Tuhan kita untuk menjadi pembelajaran jiwa, agar sang jiwa memaklumi, sang jiwa latihan sabar, latihan sadar gitu loh. Jadi terima saja dengan kenetralan dan berterima kasih atas pembelajaran yang nyata itu. Ini yang di YouTube, yang di Facebook diem-diem baik ini, gak ada pertanyaan. Oh, berarti para pejalan sejati ini hanya menyaksikan saja. Nur itu cahaya, Muhammad itu terpuji. Yang dimaksud Nur Muhammad adalah cahaya terpuji yang sumbernya dari Dia. Ketika kejadian sempurna, ku tiupkan ruhku. Ketemu sama istri dulu di mana ketemunya? Waktu di Bali. Pertama kali ketemu sama istri waktu lagi jalan-jalan ke Bali. Maksud zikir nafas, berbicara sendiri. Zikir nafas adalah memadukan antara nafas dan suara dalam hati. Contohnya masuk iya, keluarnya Allah. Atau astagfirullah bisa, sholawat bisa, subhanallah bisa, dipadukan dengan nafas yang masuk dan keluar. Masuk ya Allah, ya masuk, keluar Allah, ya Allah. Ucapkan dalam hati penuh penghayatan. Hanya dengan menyebut namanya, mengingat Dia, hati akan menjadi tenang. Sebut sebanyak-banyaknya, padukan dengan nafas, tapi dihayati, diresapi. Menyala dengan sadar. Iya, menyalanya dengan sadar. Kalau nggak sadar ya nggak menyala nih, karena sadar menyala. Sebelum sadar dicari dulu. Umpamanya gini, saya mau tanya Bapak Ibu, saya mau menyalakan rokok. Tadi saya itu ada koreknya di mana ya Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Saya mau menyalakan rokok, tapi saya lupa koreknya di mana ya. Ada yang tahu koreknya di mana Bapak Ibu? Saya cari-cari dulu koreknya biar menyala rokoknya gitu loh. Cari-cari dulu koreknya. Ada yang tahu koreknya di mana? Buri kuping. Godok. Oh, di tangan lah. Oh iya di tangan loh, dicari dulu. Oh, kalau sudah ketemu kan sadar Bapak Ibu. Kalau sudah sadar, aplikasikan. Tanyakan kepada orang yang tahu koreknya di mana, bukan hanya sekedar tahu ceritanya. Cari aja dulu. Nah, waktu mencari tanya kepada yang tahu jalannya, bukan hanya sekedar tahu ceritanya. Oh, itu di tangan lah, kan sadar. Setelah sadar menyala. Kalau sudah sadar kan aplikasi, yaitu kesadaran. Makanya dicari dulu, pencarian. Dari pencarian menuju sadar, dari sadar menyadari, oh fungsinya korek untuk menyalakan. Lah, kesadaran itu sebenarnya adalah aplikasi nyata. Aplikasi nyata Bapak Ibu. Makanya pencarian dulu, dari pencarian sadar, dari sadar menyadari,
dari menyadari kesadaran praktek laku nyata loh, kan jadinya menyala loh. Abang nih, abang itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah merah. Udah malam lah Bapak Ibu, habis ini udahlah, ngantuk. Intinya terus hadirkan kesadarannya di kasunyatan gitu Bapak Ibu. Udah itu aja, praktekkan itu aja, praktekkan. Yang tadinya mumet ntar jadi bahagia, yang tadinya menyalahkan keadaan nanti akan bersyukur atas keadaan itu kok. Dulu Mas sampean lama pencariannya, saya nggak pernah mencari. Saya kayak gini juga ujuk-ujuk dengan sendirinya. Saya nggak pernah mencari kayak Bapak Ibu, belajar kayak gini. Saya enggak. Saya hanya menikmati proses laku nyata perjalanan hidup saya sendiri. Saya nggak pernah mencari belajar kayak gini biar ini, enggak. Jadi lama apa tidaknya ya mbo, ujuk-ujuk. Karena saya dulunya itu nggak punya pembimbing secara berdohir, hanya sering merenung saja, merenung kenapa hidup kok gini amat ya, sering-sering wiridan, biar apa juga nggak tahu, udah praktek aja. Makanya kalau ditanya Mas berapa lama pencariannya, dengan sendirinya. Intinya hanya mengamalkan amalan-amalan yang wajib aja, sholat, zikir, sedekah, berbuat baik, udah itu aja. Awal-awalnya memang bingung, kok sudut pandangnya jadi aneh gitu, kok sudut pandangnya jadi kayak gini. Saya ceritakan ke orang-orang malah dianggap sesat. Jadi awal mula pencariannya ya saya nggak pernah niat untuk mencari, untuk belajar, hanya merenung saja. Perenungan kok hidup kayak gini amat ya, perasaan nggak nyakitin siapa-siapa kok malah tambah nggak karu-karuan. Nggak pernah bertanya kepada orang ini maksudnya apa, nggak, udah jalani aja dengan sendirinya. Jadi sudut pandangnya kayak gini. Orang terpilih berarti kita semuanya terpilih kok. Kalau kita nggak terpilih nggak lahir ke alam dunia Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu masih ingat nggak waktu Bapak Ibu itu berenang? Berenang masih ingat nggak? Kan banyak itu saudara-saudaranya yang berenang itu, ada berapa juta yang berenang, yang sampai kesel telur kan. Ya Bapak Ibu ini lah, Bapak Ibu kan terpilih. Kita semua ini terpilih untuk hidup di alam dunia ini. Jadi nggak usah membeda-bedakan, orang terpilih. Nggak usah, wong kita semua adalah orang terpilih kok. Waktu berenang. Aduh ya Allah. Waalaikumsalam. Bener tadi siang aku praktek. Rasanya plong gitu ya. Yang penting praktek. Kurangi pertanyaan, kurangi apa ya, bertanya keluar, intinya praktek aja ya, nanti tahu-tahu sendiri, merasakan sendiri. Oke, sadari Bapak Ibu semua ini adalah orang pilihan. Nafas hidung atau mulut Mas, atau semuanya. Awal-awalan lewat mulut dulu biar lega, nanti baru lewat hidung. Bener Mas, orang terpilih jadi merasa istimewa. Nah makanya kita semua adalah istimewa. Kita semua itu istimewa. Jadi bukan 1-2 orang yang terlahir di alam dunia ini, semuanya istimewa. Bahkan membuat iri. Azazil kok tinggal cuma Bapak Ibu saja yang nggak sadar. Bapak Ibu adalah
makhluk yang paling sempurna. Oke, jadi sadari, mulailah bersyukur atas diri. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, karena Engkau melayakkan kami hidup di alam dunia ini untuk menikmati nikmat-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Allah atas limpahan rahmat karunia-Mu, kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tiba-tiba aku pernah angen-angen saat kejadian itu. Kita berasal dari setetes air. Iya. Tidakkah engkau memikirkan dari apa engkau diciptakan? Dari segumpal tanah, saripati tanah, dan setetes air, saripati air yang manunggal. Ketika kejadian sempurna menjadi tubuh raga dalam kandungan, kutiupkan ruhku, dia bertajali. Ya, ruh adalah rahasianya, dia adalah rahasia ruh. Siapakah ruh itu? Kenalilah ruh itu. Barang siapa yang kenal dengan ruhnya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Dan sudah dulu nih Bapak Ibu, ntar kalau dilanjutkan orang rampung-rampung. Oke, thank you very much untuk semuanya. Tetap jaga rasa, selalu tenang, damai, bahagia, bahwa kesadarannya di alam nyata ini, karena kita sejatinya di sini saat ini sekarang ini. Dan sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu,